Dari 14 juta jadi 50 juta, dan pada video kali ini aku akan sharing 4 cara untuk kamu yang butuh dapat menaikkan limit pinjaman yang tinggi. Nah, cara ini udah terbukti karena nggak cuman di satu aplikasi. Sebagai contoh, aplikasi ini naik dari 2,1 jadi 50 juta, dan aplikasi ini dari 11 jadi 50 juta. Jadi udah terbukti di banyak aplikasi, dan buat kamu yang pengen tahu caranya untuk dapat limit pinjaman yang tinggi, stay tune terus dan nonton videonya sampai habis. Oke, jadi cara yang pertama adalah memperhatikan statistik. Jadi, pinjaman online yang legal dan resmi OJK itu udah upload data statistik pinjaman itu langsung di website mereka. Sebagai contoh, di Krediwan itu upload dan mengatakan kalau sejak mereka berdiri udah memberikan 13,42 T kepada lebih dari 2 juta orang. Nah, di sini kita bisa menghitung bahwa orang yang install Krediwan dapat rata-rata pinjaman 6,5 juta. Lalu, contoh yang kedua adalah pinjaman online EasyCash, di mana ini udah mencairkan pinjaman dana sebanyak 89 triliun kepada 9,5 juta orang. Artinya, orang yang install EasyCash rata-rata dapat pinjaman pertama 9-10 juta. Dan hal ini bisa kamu terapkan di pinjaman-pinjaman lainnya untuk memperkirakan berapa sih pinjaman pertama yang akan kamu dapatkan. Dan walaupun ini kadang nggak sesuai ya, sebagai contoh, tadi kan di EasyCash kasih info pinjaman pertama cair 10 juta, aku dapat sedikit lebih tinggi di 11 juta. Lalu di Krediwan kasih tahu tadi 6,5 juta, aku dapat jauh lebih tinggi di 14 juta. Jadi bisa aja pinjaman pertamamu lebih tinggi dari indikasi. Nah, kamu mau riset pinjaman online yang mana nih? Coba komen di bawah, nanti aku coba bantuin. Itu adalah cara pertama untuk pengguna baru. Lalu, untuk pengguna lama, aku akan tambahkan 3 cara tambahan agar kamu bisa dapatkan kenaikan limit otomatis. Dan cara yang pertama adalah memperhatikan histori pembayaran. Nah, kamu coba bayangin kalau kamu punya 2 orang teman. Si O selalu pinjam uang kepada kamu dan selalu kembalikan tepat waktu. Lalu si X yang juga pinjam uang tapi bayarnya telat, kadang 1 hari, kadang 7 hari, kadang 30 hari. Kamu mau pinjemin yang mana nih? Nah, sebagai orang dengan logika yang sehat, pasti kita akan pinjamkan kepada si O. Dan ini juga kejadian di pinjol dan pindar yang resmi legal OJK. Apalagi semua pindar yang resmi dan legal OJK udah bisa akses yang namanya Slik OJK dan BI Checking, sehingga mereka bisa lihat pengalaman meminjam kamu di aplikasi manapun. Kalau lancar berarti oke, kalau nggak lancar berarti kurang oke. Lalu, cara yang berikutnya adalah frekuensi pembayaran. Nah, kita tadi udah sepakat kalau kita lebih suka minjemin O daripada si X karena dia bayarnya selalu lancar. Lalu, apa yang terjadi kalau O baru pinjam langsung pinjam lagi? Ya, walaupun nggak apa-apa, tentu kita itu was-was gitu ya, nih orang kok minjem terus ya. Nah, pikiran pinjol itu sama. Dia nggak suka orang yang baru pinjam, lunas, langsung pinjam lagi. Dia sukanya orang yang minjem, lunas, ada jeda dulu, baru minjem lagi. Jadi, walaupun si O itu kita senang minjemin kepada dia, tapi alangkah baiknya kalau dia tahu diri. Mungkin kasih jeda 1 minggu atau 2 minggu, atau bahkan 1 bulan itu lebih baik. Makanya, aku pribadi itu menyarankan untuk kamu yang belum punya aplikasi pinjol, untuk punya simpanan 2 aplikasi untuk jadi darurat. Jadi, ketika satu aplikasi kita udah minjem, kita pinjem lagi di aplikasi yang kedua. Bukan untuk gali lubang tutup lubang, tapi untuk bisa ada jeda sehingga skor kredit kita di kedua aplikasi itu akan naik dan limit kita akan naik secara otomatis.
Dan fun fact, gaji atau penghasilanku selama setahun terakhir itu nggak naik, tapi malah kecenderungan turun, tapi aku tetap dapat kenaikan limit, ya karena tadi itu prinsip yang jeda tadi. Dan cara ketiga untuk kamu yang pengen dapat limit pinjol yang tinggi, pinjaman online sampai puluhan juta adalah perlu memperhatikan rasio pemakaian limit. Nah, ini berbeda dengan frekuensi yang tadi. Di rasio pemakaian limit adalah tingkat seberapa banyak kamu cairkan dari limit yang kamu punya. Sebagai contoh, kalau aku di Krediwan itu punya limit 50 juta, apakah aku cairkan semua 50 juta? Atau mungkin setengahnya 25 juta? Atau mungkin yang lebih kecil, 5 atau 10 juta. Nah, menurut kamu, mana nih cara yang paling baik ketika kita butuh pinjaman? Coba komen di bawah ya. Jadi, di pinjaman online ada batas pemakaian yang wajar. Tadi aku cerita kalau di Krediwan limit pertamaku 14 juta dan sekarang baru naik jadi 50 juta. Artinya waktu pertama kali aku dapat pinjaman dari Krediwan di 14 juta, nggak pernah tuh aku cairkan langsung semua 14 juta. Maksimal aku cairkan 50% dari limit, cuman 7 jutaan. Bahkan kadang-kadang jauh lebih kecil daripada itu, cuman 1-2 juta. Dan itu menunjukkan bahwa aku adalah orang yang penuh kalkulasi dan dengan begitu Krediwan meningkatkan skor kredit kita. Dan itulah dia beberapa cara yang aku pergunakan untuk bisa menaikkan limit pinjamanku dari jutaan jadi puluhan juta di satu aplikasi. Yang mana kalau di total dari banyak aplikasi itu udah pasti lebih dari ratusan juta. Nah, caranya tadi untuk pengguna baru untuk memperhatikan statistik, dan untuk pengguna lama, pastikan kita memenuhi yang pertama, histori pembayaran, frekuensi, dan juga maksimal penggunaan limit. Nah, kalau kamu ada cara lain, boleh tambah di komentar ya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!